Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas teknik integrasi. Teknik integrasi itu salah satunya adalah aturan substitusi. Lalu apa bedanya dengan aturan substitusi yang sudah saudara pelajari sebelumnya? Pada bab 8 ini, yang dimaksud aturan substitusi di sini adalah mensubstitusi suatu fungsi yang diintegralkan sedemikian sehingga bentuknya menjadi bentuk integral baku nomor 1 sampai 17. Jadi, di sini saudara diberikan bentuk-bentuk integral baku. Kalau nanti soalnya belum dalam bentuk integral baku seperti ini, maka cara kita adalah memisahkannya dengan U sehingga bentuknya menjadi integral baku seperti ini. Coba perhatikan, jadi ada sifat nomor 5 sin U min cos U, atau lihat sifat nomor 13, integral dari DU dibagi akar A kuadrat dikurangi U kuadrat itu sama dengan sin pangkat min 1 dari U dibagi A ditambah C. Untuk lebih mudahnya, coba kita langsung ke contoh 1. Lihat ya. Contoh 1 itu bunyinya apa? Carilah integral dari cos kuadrat x pangkat kuadrat dx. Nah, disubstitusi sedemikian sehingga bentuknya sama dengan bentuk integral baku. Nah, kita cari dulu di atas mana yang bentuknya itu bisa diarahkan ke bentuk di atas. Di atas kita lihat apa ya di atas. Nah, ini integral sekant kuadrat. Jadi kita punya sifat integral sekant kuadrat U itu sama dengan tan U. Nah, sekarang berarti soal contoh 1 ini kalau saya tulis ulang kan menjadi integral X dikali 1 per cos kuadrat X kuadrat dx. Nah, saudara ingat kan? Yang tadi di atas kita arahkan ke sekan. Kenapa? Karena 1 per cos itu kan sekan. Berarti kalau 1 per cos kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat. Gini kan? Oke. Sehingga yang dimisal ini beres, ini jadi sekan nanti, sehingga kita memisahkan U. Yang dimisalkan jadi U siapa sekarang? X kuadrat. Misal U itu sama dengan X kuadrat, berarti DU dibagi dengan DX itu sama dengan 2X, atau DU dibagi 2X itu sama dengan DE. Sehingga soal ini dapat ditulis sebagai integral X dikali 1 per cos kuadrat 1 per cos kuadrat tadi dimisalkan sekan kan? Berarti kan sekan kuadrat, bukan dimisalkan. Bentuk lain dari 1 per cos kuadrat itu sekan kuadrat. X kuadratnya dimisalkan menjadi U. dx-nya diganti du per 2x ya. Ini berarti saya tinggal punya apa? Setengahnya taruh luar. Integral sekan kuadrat U du. Nah, selesai. Karena integral sekan kita punya tan, berarti kan setengah. Integral sekan apa? Tan dari mana? Sifat nomor 7. Tan U. U saya apa? X kuadrat ditambah C. Nomor 1 selesai. Contoh 2. Carilah integral 3 dibagi akar 5 dikurangi 9x kuadrat. Nah, dibawa ke bentuk ini. Nah, kita coba di atas. Bentuk ini tuh sifat nomor berapa? Nah, ini sifat nomor 13. Bentuknya dibawa ke sifat nomor
13. Kalau mau dibawa ke sini berarti dimisalkan apa? Misal A ya. Itu kan bentuknya harus A kuadrat dikurangi U kuadrat. Berarti misal A-nya akar 5. Kenapa? Karena soal kita 5. Ini 5. Supaya bentuknya jadi A kuadrat berarti kan akar 5. Kan akar 5 kuadrat nanti 5 dikurangi U. Berarti U saya adalah 3x. Kenapa? Karena kalau dikuadratkan kan 9x kuadrat. Yaitu A-nya akar 5, U-nya 3x. Kalau U-nya 3x, du per dx-nya berapa turunannya? 3. Kalau turunannya 3, berarti dx-nya sama dengan, maka dx-nya sama dengan du per 3. Sehingga soal ini dapat saya tulis menjadi integral, gitu kan? 3 dibagi akar 5 kuadrat, ya kan, balik kan, akar 5 kuadrat kan 5 dikurangi 3x gini kuadrat ya. Kemudian dx nya diganti apa? Integral 3 per a kuadrat dikurangi u kuadrat, dx nya diganti du per 3. Ini habis, sehingga tinggal integral 1 per yang jadi u ini akar 5 kuadrat dikurangi 3x dikuadratkan du. Udah sesuai sama bentuknya. Sudah sesuai sama bentuk ini. Di mana? Nomor 13, dilihat lagi ya. Nomor 13, sifat 13, integral dari bentuk ini sama dengan sin pangkat negatif 1 u per a plus c. Berarti sin pangkat negatif 1 u per a yang jadi a akar 5 plus c. Selesai. Contoh 3. Carilah integral 6 e pangkat 1 per x dibagi x kuadrat. Ingat, nih, integral e pangkat u eksponen integral e pangkat u du ya tetap e pangkat u plus c. Berarti bentuk ini dibawa ke sana. Dimisalkan yang jadi u siapa? Misalkan misal u-nya sama dengan 1 per x atau x pangkat negatif 1. Du dibagi dx sama dengan turunannya apa? Min x pangkat min 2 atau du dibagi min x pangkat min 2 itu sama dengan dx. Berarti integral ini bisa saya tulis menjadi integral 6 e pangkat u dibagi x kuadrat, dx nya diganti du per min x pangkat min 2. X kali, kalau dikali kan pangkatnya ditambah, pangkat 0 berarti 1, berarti tinggal negatifnya taruh luar. 6 e pangkat u du. Integral eksponen ya tetap, berarti kan jawabannya min 6 e pangkat u plus c. Tinggal dikembalikan, u nya tadi apa? Min 6 e pangkat u nya tadi 1 per x plus c. Selesai. Contoh 4. Carilah integral dibawa ke bentuk ini a kuadrat ditambah, kita lihat atas, sifat nomor berapa itu? A kuadrat ditambah u. Ini sifat nomor 14, bahwa integral du dibagi a kuadrat ditambah u kuadrat sama dengan 1/a tan inverse u dibagi a.
nomor 14. Nah, berarti kalau mau dibawa ke sana, maunya dibawa ke sana tuh A kuadrat, berarti misalkan bentuknya kan harus A kuadrat. Berarti misal A-nya 2 karena 2 kuadrat 4. U-nya itu 3E. Ya, kalau di kuadrat 3E pangkat X. Kalau dikuadratkan 9E pangkat 2X. Kalau U-nya ini turunan U apa? 3E pangkat X. Turunan E pangkat X ya tetap. Berarti turunannya tetap 3E pangkat X. Berarti DU dibagi 3E pangkat X sama dengan DX. Soal ini bisa ditulis menjadi integral E pangkat X nya tetap, 4 nya saya tulis 2 kuadrat, terus itu saya tulis 3E pangkat X dikuadratkan, DX nya diganti dengan DU per 3E pangkat X. Berarti ini habis. Berarti tinggal apa sekarang? Sepertiganya taruh luar. Berarti kan sepertiga integral 1 per 2 kuadrat ditambah 3E pangkat X kuadrat. Udah, bentuknya sudah memenuhi. Berarti integral yang belakang apa? Yang depan tetap sepertiga. Apa bentuknya? Ini rumus setengah. Rumus ini sifat 14 tadi. Selesai. Contoh 5. Carilah integral X pangkat 3. Nah, gampang ini kayak soal sebelumnya. Kalau ini dimisalkan, misal U-nya sama dengan X pangkat 4 plus 11, maka turunannya apa? DU per DX 4X pangkat 3, atau DU sama dengan DU dibagi 4X pangkat 3 sama dengan DX, sehingga bentuk ini dapat ditulis menjadi integral X pangkat 3 dikali U pangkat setengah, DX nya diganti DU per 4X pangkat 3. Pangkat 3 nya ini habis, berarti tinggal seperempat integral U pangkat setengah DU. Selesai, integral ini kan selesai, tinggal mengembalikan U nya. Contoh 6. Misalkan U nya sama dengan tangen T, berarti U sama dengan tangen T. Turunan tangen apa? DU per DX turunannya sekan kuadrat T. Berarti DU dibagi sekan kuadrat T sama dengan DX. Substitusi, berarti menjadi integral A pangkat U dibagi cos kuadrat T, DX nya diganti DU per sekan kuadrat T dt. Sekan itu kan apa? Sekan itu 1 per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat dikali cos kuadrat 1, berarti tinggallah A pangkat U DU dt. Jadi tinggal integral A pangkat U DU. Nah, sekarang integral A pangkat U adalah ini. Dari mana? Materi sebelumnya masih ingat ya? Kalau integral A pangkat U DU itu A pangkat tan T, karena U nya adalah tan T. Contoh 7. Contoh 7 ini X kuadrat dikurangi 6X ditambah 25 ini tidak bisa difaktorkan. Lalu bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna? Gimana cara melengkapkan kuadrat sempurna? X kuadrat kurangi 6X ditambah setengah kali 6. Setengah dari 6 berapa? 3 dikuadratkan 9. Kenapa ini 16?
supaya balik ke 25. 16 tambah 9 25. Kalau sudah kuadrat sempurna, ini bisa dibentuk menjadi X kurangi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kok cepat integralnya? Ada bentuknya. Coba dilihat, ini bentuk berapa? Lihat ke atas. A kuadrat. Oh, tadi sama, 14 ya. Ini 14 A kuadrat ditambah U kuadrat jadi 1/A tan inverse 1/A, tujuhnya di luar, 1/A, A-nya 4 ya. Ya, A-nya 4, 1/A tan inverse, ya betul. Ini adalah sifat 14. Udah? Selanjutnya selesai. Udah selesai. Tinggal latihan soalnya yang dikerjakan untuk minggu ini. Selamat belajar. Terima kasih. Untuk bab 8 masih metode substitusi. Yang metode trigonometri, integral trigonometri akan dibahas setelah ini. Jangan lupa tugasnya segera diselesaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.